Setiap tengah malam, aroma bakmi masih tercium dari reruntuhan itu, dan siapapun yang mengikutinya tak pernah kembali. Selamat datang di Jagat Demit, membuka gerbang dunia tak kasat mata. Di jalan menurun yang mengarah ke kawasan Gunung Pati, Semarang bagian selatan, ada sebuah warung kecil yang seolah tak pernah benar-benar tutup. Warung itu tampak sederhana, beratap seng dan berdinding kayu papan yang sudah mulai lapuk, dengan lampu neon kekuningan yang selalu menyala di malam hari. Di papan kayunya tertulis bakmi Jawa Pak R, hurufnya tebal dan sedikit pudar, tapi entah mengapa selalu menarik perhatian siapapun yang melintas malam-malam di jalan sepi itu. Pemiliknya, Pak R dan istrinya, Bu El, dikenal sebagai pasangan yang pendiam. Mereka jarang bersosialisasi dengan warga sekitar. Namun keanehan warung mereka menjadi bahan bisik-bisik di lingkungan sekitar, terutama karena jam buka yang tak lazim. Baru benar-benar membuka warungnya lewat pukul 11 malam, saat sebagian besar warga sudah tidur. Anehnya, justru di jam itulah warung bakmia itu selalu penuh sesak. Mobil, motor, bahkan kadang truk-truk kecil berhenti di depan warung. Orang-orang datang dari arah yang tak jelas, turun duduk, lalu menyantap mangkuk bakmi panas tanpa banyak bicara. Dari jauh, hanya terlihat kepala mereka menunduk. Tangan bergerak cepat menyuap mie ke mulut, seolah begitu lapar sampai tak sempat bernapas. Tapi yang paling aneh, menurut cerita para penjaga ronda, tidak pernah terdengar suara wajan atau suara tumisan dari dapur belakang. Tak ada bunyi centong, tak ada percikan minyak panas. Bahkan tak terdengar suara api kompor menyala. Padahal setiap malam aroma masakan dari warung itu luar biasa menggoda. Perpaduan gurih kaldu ayam, rempah dan wangi bawang goreng yang terasa seperti memanggil siapapun yang lewat untuk mampir. Pak Mardi, salah satu warga yang rumahnya tak jauh dari situ, sering merasa perutnya bergejolak tiap kali aroma itu terbawa angin malam. Aromanya bikin ngiler, tapi anehnya, kalau siang warung itu sepi dan baunya hilang. Ujarnya suatu kali saat ronda. "Iya, mereka bukanya tengah malam," jawab rekannya. "Orang normal mana yang jualan jam segitu?" Suatu malam, karena penasaran, Pak Mardi dan dua temannya sengaja mengintai dari pos ronda, menunggu warung itu buka. Jam menunjukkan pukul 11:15. Dari kejauhan, lampu warung yang tadinya redup mulai terang perlahan, seperti ada yang menyalakan dari dalam. Tak lama Pak R keluar dari balik tirai, mengenakan baju lusuh dan sarung yang dililit ke pinggang. Wajahnya pucat dan matanya sayu seperti kurang tidur. Dia berdiri di depan warung, menatap ke jalan, lalu menyalakan satu batang dupa kecil dan meletakkannya di bawah meja kasir. "Ngapain bakar dupa segala?" bisik salah satu warga yang ikut mengintai. Tak lama kemudian satu persatu motor datang dari arah barat. Anehnya suara mesinnya terdengar samar seperti hanya gema. Dari motor-motor itu turun orang-orang berpakaian aneh. Ada yang memakai jas formal, ada yang berbatik rapi, bahkan ada yang mengenakan kebaya, padahal jam sudah hampir tengah malam. Jawirok tidak berbicara, tidak ada saling sapa, hanya duduk menunduk lalu menunggu. Lalu sesuatu yang lebih aneh terjadi. Bu El keluar dari dapur membawa mangkuk besar berisi bakmi panas. Tapi yang membuat bulu kuduk berdiri adalah tidak ada kompor menyala di belakangnya. Dapur tampak gelap, hanya ada cahaya redup dari lampu minyak kecil di pojok ruangan. Mangkuk-mangkuk bakmi itu diletakkan satu persatu di depan para pembeli. Mereka makan dengan cepat, tanpa suara, tanpa ekspresi. Tak ada sendok yang berbunyi, tak ada seruputan kuah, hanya gerakan tangan dan kepala yang teratur, seperti sebuah ritual yang sudah dihafal lama. Pak Mardi yang melihat dari balik pohon asem tua di depan warung, menahan napas. Matanya terpaku pada wajah-wajah para pembeli itu. Dari cahaya lampu warung yang redup, tampak kulit mereka pucat hampir keabu-abuan. Salah satu di antaranya bahkan seperti tembus pandang, seolah duduk di kursi tapi bayangannya tidak memantul di lantai semen. "Kita pulang saja, Mar," bisik temannya ketakutan. "Nanti dulu aku mau lihat dapurnya," saut Pak Mardi pelan. Dia berjalan mengendap mendekati sisi belakang warung, melewati semak kecil. Di balik jendela dapur, ia melihat sesuatu yang membuat tubuhnya gemetar hebat. Bu El sedang berdiri di depan panci besar yang tak berisi air atau kaldu, melainkan cairan hitam pekat yang mendidih sendiri tanpa api di bawahnya. Di atas cairan itu, melayang perlahan potongan-potongan yang menyerupai tangan manusia.
pucat, terkelupas, dan bergerak seolah masih hidup. Bu El meraup sebagian cairan itu dengan sendok besar, lalu meneteskan ke dalam mangkuk yang disiapkan Pak R di meja depan. Saat itulah terdengar suara lirih dari dalam panci, seperti seseorang mengerang kesakitan. Pak Mardi hampir menjerit, tapi tangannya ditutup cepat oleh temannya. Mereka berlari terbirit-birit menuju pos ronda tanpa menoleh ke belakang. Keesokan paginya, Pak Mardi menceritakan semua itu pada warga lain, tapi tak ada yang percaya. Juriku mengira ia mabuk atau terlalu lelah. Namun rumor tentang warung setan itu mulai menyebar. Meski begitu, anehnya, semakin banyak orang datang untuk makan di sana. Sebagian bilang rasanya luar biasa, bahkan bisa bikin ketagihan. Beberapa pelanggan datang berhari-hari berturut-turut, tapi lalu menghilang begitu saja. Rumah-rumah di sekitar warung itu kadang mendengar suara langkah kaki berat di tengah malam. Padahal, jalanan sepi. Pernah seorang warga yang pulang lewat sana sekitar jam 2 pagi. Melihat warung itu masih buka. Tapi kali ini semua kursi penuh oleh orang-orang berpakaian hitam. Lampu neon bergoyang, dan dari dalam terdengar suara cekikikan kecil, diikuti suara sendok yang patah. Pria itu lari terbirit-birit, dan besoknya ia jatuh sakit tanpa sebab. Seminggu kemudian meninggal. Sejak itu, warga tak ada yang berani lewat sana setelah tengah malam. Namun warung bakmi itu tetap buka setiap malam, tak pernah berhenti. Bahkan saat hujan deras mengguyur dan petir menyambar, aroma sedapnya tetap menyeruak ke udara. Sampai suatu malam seorang pengendara ojek online yang baru pertama kali melewati jalan itu berhenti karena mencium wangi mie yang luar biasa. Jadilah pada memutuskan mampir. Warung terlihat biasa saja, tapi saat ia melangkah masuk, semua pembeli yang duduk serentak menoleh ke arahnya. Mata mereka kosong, tanpa pupil. Pak R tersenyum datar, lalu berkata dengan suara berat, "Silakan duduk mas, sudah lama kami menunggumu." Malam itu, pengendara itu tak pernah pulang. Motor dan helmnya ditemukan di pinggir jalan keesokan paginya. Sementara warung bakmia itu tetap berdiri. Lampunya masih menyala, dan papan namanya bergoyang pelan diterpa angin. Sejak saat itu, warga setempat menyebut tempat itu warung bakmia yang tak pernah tidur. Tempat di mana lapar bisa memakan jiwa siapapun yang lewat setelah tengah malam. Beberapa tahun sebelum warung bakmi milik Pak R dikenal di seluruh Semarang, tempat itu hanyalah lapak kecil di tepi jalan yang sepi pembeli. Setiap malam Pak R duduk termenung di kursi bambu di depan warungnya, memandangi mie yang tersisa dan kuah yang sudah dingin. Istrinya Buel sibuk menghitung hasil jualan yang bahkan tak cukup untuk membeli bahan besok pagi. Mereka sering bertengkar karena uang semakin menipis. "Mungkin kita harus tutup saja, Pak," kata Buel dengan nada lelah. "Warung sebelah sudah pakai ayam kampung, kita cuma pakai kaldu tulang sisa." Pak R menunduk. Tangannya yang kasar dan kotor oleh minyak menggenggam kepala. "Aku cuma butuh satu resep yang bisa bikin orang ketagihan," gumamnya lirih. "Satu saja." Malam itu, ketika ia menutup warung, hujan turun deras. Jalanan sepi, hanya suara air hujan dan sesekali petir yang menyambar. Saat hendak mematikan lampu, Pak R mendengar suara seseorang memanggil dari luar. "Mas, ada mie yang tersisa." Suara itu berat dan dalam, tapi terdengar seperti milik orang tua. Pak R membuka sedikit tirai warung, dan di luar berdiri seorang lelaki renta memakai caping basah kuyup. Bajunya compang-camping, tapi matanya tajam seperti menembus malam. "Saya cuma ingin semangkuk mie," katanya pelan. "Tapi jangan pakai daging. Saya sudah lama tidak bisa makan daging." Pak R menelan ludah. Hanya ada sedikit mie sisa di panci. Ia masak cepat-cepat tanpa bicara. Setelah disajikan, lelaki tua itu makan perlahan. Setiap suapan disertai dengusan berat seolah menikmati tiap helai mie dengan sangat dalam. Setelah selesai, ia menatap Pak R lama sekali. "Mimu hambar, tapi kamu punya tangan yang jujur," katanya. "Kalau kau mau, aku bisa bantu bikin orang selalu datang ke warungmu. Tapi ada syaratnya." Pak R tertegun. "Syarat apa, Pak?" Lelaki itu mengeluarkan bungkusan kecil dari dalam bajunya, terbuat dari kain merah tua yang diikat tali hitam. "Campurkan serbuk ini ke kuahmu setiap malam Jumat. Jangan pernah lupa. Jangan pernah menanyakan apa isinya. Dan jangan biarkan orang lain melihatmu saat melakukannya." Pak R memandang bingung. "Apa ini?"
Bumbu yang akan membuat rasa mimu tak pernah dilupakan siapa pun yang memakannya, jawab lelaki itu. Tapi hati-hati, kalau kau berhenti sebelum waktunya, mereka akan datang menagih. Sebelum Pak R sempat bertanya lebih lanjut, lelaki itu sudah berjalan menjauh di tengah hujan. Jejak kakinya di tanah becek terlihat seperti bekas kuku panjang, bukan telapak manusia. Sejak malam itu, hidup Pak R berubah. Dia mengikuti petunjuk si lelaki tua. Setiap malam Jumat, ia diam-diam membuka bungkusan kain merah itu di dapur belakang. Isinya seperti serpihan halus berwarna hitam dan berbau tajam, mirip abu yang dibakar. Dia campurkan sedikit ke dalam panci kaldu, sambil berdoa pendek yang entah kenapa tiba-tiba terlintas begitu saja di kepalanya. Begitu ia mencicipi hasilnya, rasa kuahnya benar-benar berbeda. Gurihnya lebih dalam, seperti ada sensasi manis dan getir sekaligus. Bu El, yang biasanya cerewet, hanya diam terpana saat mencicipinya. Enak sekali. Ini rasa apa, Pak? Tanya Bu El. Bumbu baru, jawabnya singkat. Esok malamnya, warung mereka ramai. Orang-orang datang satu persatu, entah dari mana. Mereka makan dengan lahap memuji rasanya. Bahkan ada yang kembali keesokan harinya, meski jaraknya jauh. Dalam seminggu, warung yang tadinya nyaris bangkrut menjadi tempat makan paling ramai di daerah itu. Tapi mulai malam ke-13 keanehan terjadi. Setiap kali selesai memasak dengan bumbu dari kain merah itu, Pak R mendengar suara aneh dari dapur belakang. Seperti rantai yang diseret di lantai. Kadang disusul suara nafas berat, seperti seseorang yang bersembunyi di balik dinding. Julia mengira itu hanya tikus besar, tapi ketika diperiksa tidak ada apapun. Bu El juga mulai merasa ada yang berubah. Kadang ia melihat bayangan seperti tangan kurus menjulur dari bawah meja saat mereka membereskan warung. Kadang mangkuk-mangkuk yang sudah dicuci tiba-tiba retak sendiri. Kamu yakin gak ada yang aneh sama bumbu itu? Tanya Bu El suatu malam. Sudah, jangan banyak tanya, saut Pak R dingin. Yang penting warung kita laku. Tapi sejak itu, hubungan mereka makin renggang. Bu El sering mengeluh mendengar suara rantai setiap kali Pak R memasak pada malam Jumat. Bahkan, pada malam tertentu aroma kuahnya berubah lebih pekat dan amis. Tapi anehnya pembeli justru semakin banyak. Hingga suatu malam Jumat Kliwon saat Pak R hampir kehabisan bumbu dari kain merah itu. Ia panik. Dia menyalakan dupa, menatap panci yang masih kosong, dan berteriak ke udara. Aku butuh lagi. Aku sudah memenuhi perjanjian. Tak lama, suara rantai terdengar lagi, kali ini lebih keras. Dari pojok dapur, muncul bayangan sosok tinggi mengenakan caping seperti lelaki tua itu. Tapi wajahnya berubah pucat dan membusuk. Dengan mata kosong berwarna putih. Kau ingin bumbu itu lagi? Suaranya bergema dalam ruangan. Sekarang waktunya kau membayar. Pak R mundur ketakutan. Aku belum siap. Tak ada siap atau tidak, jawab sosok itu. Suaranya serak seperti logam digesek. Mulai malam ini, setiap kali kau memasak, satu jiwa harus ikut dalam kuahmu. Tubuh Pak R gemetar hebat. Ia tak paham apa maksudnya sampai malam berikutnya. Ketika salah satu pembantunya tak sengaja terluka di dapur, darah menetes ke dalam panci. Dan keesokan harinya kuah bakmia itu menjadi lebih lezat dari sebelumnya. Pembeli bertambah 2 kali lipat. Sejak itu Pak R paham, setiap malam Jumat ia harus memberi rasa tambahan. Ia mulai mencari alasan agar selalu ada korban kecil. Ayam yang disembelih tak sempurna, kucing liar yang lewat, bahkan pernah seekor anjing mati ditemukan di belakang warung. Namun lama-kelamaan rasa itu memudar, dan lelaki dalam caping muncul lagi dalam mimpinya. Daging hewan sudah tak cukup, katanya. Kau tahu apa yang harus dilakukan? Sejak malam itu, warga mulai kehilangan orang-orang. Tukang parkir yang biasa jaga depan warung tak pernah pulang. Seorang pengemis tua yang sering minta sisa makanan lenyap. Dan setiap kali hilang satu orang, aroma kuah bakmi di warung Pak R justru makin harum. Bu El akhirnya menemukan kain merah itu di bawah ranjang. Masih berisi serpihan hitam, yang kini tampak seperti abu tulang. Dia menangis memohon pada suaminya berhenti. Tapi Pak R sudah tak lagi seperti dulu. Matanya kosong, tangannya gemetar setiap kali mencampur kuah. Kalau aku berhenti, mereka akan menjemput kita, katanya lirih. Dan benar saja, sejak ia absen memasak di malam Jumat karena sakit, suara rantai itu terdengar lagi. Kali ini disertai ketukan keras di pintu belakang.
Bu El mengintip dari celah kayu dan melihat dua sosok berdiri di luar. Salah satunya lelaki bercaping yang dulu datang di malam hujan. Yang satu lagi berwajah sama persis dengan suaminya, tapi matanya hitam seluruhnya. Malam itu, Bu El menjerit keras dan warga menemukan warung mereka kosong keesokan paginya. Hanya tersisa panci besar yang masih hangat dengan kuah berwarna hitam kehijauan, serta jejak rantai panjang menuju ke arah hutan kecil di belakang warung. Di dasar panci itu, ada sisa bungkusan kain merah yang terbuka, memperlihatkan sesuatu yang menyerupai potongan lidah manusia yang mengering. Sejak saat itu, tiap malam Jumat, aroma bakmie yang menggoda masih kadang tercium dari arah warung itu, meski bangunannya sudah ditutup dan ditinggalkan. Warga bilang, siapapun yang berani mencium aroma itu dan mencari sumbernya akan mendengar suara rantai menyeret pelan di belakang mereka, diikuti bisikan parau, "Campurkan ke dalam kuahmu dan sisakan keabadian." Warung bakmi Pak R makin terkenal di kawasan Semarang bagian selatan. Setiap malam, bahkan di jam-jam ganjil menjelang subuh, selalu ada orang datang untuk makan. Tapi bukan itu yang membuat warga heran, melainkan jenis pelanggan yang datang. Mereka bukan warga sekitar, bukan juga sopir malam seperti dulu. Mereka datang berkelompok kecil, mengenakan jaket tebal, topi lebar. Bahkan ada yang menutup wajahnya dengan kain. Tak ada yang saling bicara, tak ada tawa, tak ada sapaan. Hanya langkah kaki pelan yang serempak, seperti diatur oleh satu irama yang tak terdengar. Dari kejauhan tampak seperti bayangan-bayangan hitam yang melayang di bawah lampu jalan yang redup. Salah satu warga, Pak Jaiman, sering memperhatikan warung itu dari pos ronda, karena letaknya hanya selemparan batu dari rumahnya. Mereka itu aneh, gumamnya kepada rekannya, makan cepat tapi nggak pernah kelihatan wajahnya. Kalau lampu warung redup cuma kelihatan tangan-tangan mereka aja yang pucat, kayak tangan orang mati. "Udahlah Man, jangan ikut campur. Yang penting nggak ganggu kita," sahut temannya sambil meneguk kopi. Tapi Pak Jaiman terlalu penasaran. Suatu malam ia memberanikan diri datang ke warung itu sekitar jam 12. Saat tiba semua kursi hampir penuh. Ia duduk di pojok, berusaha menahan rasa dingin yang tiba-tiba menusuk kulitnya. Udara di warung itu terasa berat, beraroma aneh seperti campuran minyak wijen, darah, dan dupa yang terbakar. Pak R berdiri di belakang meja kasir dengan senyum datar. Matanya tak pernah benar-benar menatap siapapun. Ia menyajikan mangkuk-mangkuk bakmie panas kepada pelanggan dengan gerakan lambat namun presisi, seolah sedang melayani sesuatu yang sangat penting. Di seberangnya, Bu El berdiri diam seperti patung, menatap satu titik di lantai tanpa ekspresi. Pak Jaiman memperhatikan pelanggan di sebelahnya. Orang itu memakai jaket kulit hitam dan topi panjang, menutupi seluruh wajahnya. Tapi saat mangkuknya disodorkan, tangan yang menyambut terlihat sangat pucat dan berurat besar. Orang itu makan cepat sekali, tanpa bunyi, tanpa mengangkat kepala. Mangkuknya kosong dalam hitungan menit. Lalu ia berdiri, meninggalkan uang lusuh di meja, dan keluar begitu saja tanpa pamit. Saat angin malam menerpa, kursi yang ia duduki masih terasa hangat, tapi aroma busuk seperti bangkai ikan menguar dari sana. "Pak, uangnya," kata Pak Jaiman sambil menunjuk. Pak R hanya menatapnya datar. "Biarkan saja." Mereka selalu bayar dengan cara begitu. Saat Pak R mengumpulkan uang dari meja-meja pelanggan itu, ia melakukannya hati-hati. Tapi malam itu, ketika ia menghitung hasilnya, Bu El menjerit pelan. Di antara lembaran uang kertas ada sesuatu yang menempel. Rambut panjang, tebal, berwarna hitam legam, masih lembab seolah baru saja dicabut dari kepala seseorang. Beberapa lembar uang juga berbau anyir, seperti darah yang sudah lama mengering. "Pak, ini apa?" tanya Bu El ketakutan. Pak R hanya memalingkan wajah. "Jangan disentuh, biar aku yang simpan." Malam berikutnya, pelanggan-pelanggan misterius itu datang lagi. Jumlahnya bertambah. Kini bahkan ada yang datang dengan langkah terhuyung, seolah tubuhnya berat sekali. Mereka makan di meja yang sama, dengan gerakan yang nyaris seragam. Dari luar, orang-orang bilang suara mereka seperti gemerisik dedaunan, bukan percakapan manusia. Hingga suatu malam, Pak R memutuskan menutup warung sedikit lebih cepat. Setelah semua pelanggan pergi, ia merasa warungnya lebih gelap dari biasanya. Saat ia menyalakan lampu dapur,
bayangan di dinding bergerak sendiri. Ia menoleh cepat tapi tak ada siapapun di sana. Dari arah meja makan terdengar bunyi koin jatuh. Ia berjalan perlahan dan menemukan selembar uang 1.000 yang menempel di lantai. Di bawahnya ada noda merah pekat yang masih basah. Saat ia membungkuk mengambilnya, terdengar bisikan lirih di belakang telinganya. "Jangan berhenti, Pak. Kami lapar." Suara itu berat dan bergetar seperti berasal dari tenggorokan yang sudah membusuk. Pak R membeku, jantungnya berdetak cepat. Juis menleh, tapi hanya ada kursi-kursi kosong yang menghadap meja. Di salah satu kursi, ada mangkuk bekas makan yang baru saja mengepulkan uap, padahal semua pelanggan sudah pergi. Di dasar mangkuk itu ada rambut, terjerat seperti benang hitam di antara potongan mie. Yesti ingin pibingnya, mainan tangannya tak mau bergerak. Dari arah belakang terdengar lagi suara langkah-langkah berat, diikuti seretan rantai besi di lantai. "Mereka datang lagi," gumamnya lirih. Ketika ia membuka tirai dapur, sosok-sosok itu sudah berdiri di sana. Para pelanggan berjaket tebal dan bertopi, tapi kini wajah mereka terlihat sebagian. Kulitnya pucat keabu-abuan, matanya kosong dan berair, bibir mereka robek dari telinga ke telinga. "Kami datang karena kau memanggil kami dengan rasa itu," kata salah satu dari mereka tanpa menggerakkan bibir. "Kami ingin lebih." Pak R berusaha mundur tapi kakinya terpaku. Sosok-sosok itu perlahan berjalan melewatinya, duduk kembali di kursi masing-masing dan menatap meja kosong. Tiba-tiba mangkuk-mangkuk muncul sendiri di depan mereka, berisi bakmi panas yang mengepulkan asap hitam. Mereka makan serempak, dan suara seretannya terdengar seperti hewan yang mengunyah tulang. Setelah mereka selesai, satu persatu menghilang, meninggalkan uang lusuh dan rambut lagi di meja. Bu El yang sembunyi di balik pintu hanya bisa menutup mulutnya menahan jerit. Pagi harinya, saat ia mencoba membersihkan meja, bau busuk menyengat menusuk hidungnya. Setiap lembar uang yang diambilnya terasa lembek dan dingin, seperti diambil dari kubur basah. Ia memutuskan membakar sebagian uang itu, tapi ketika api menyentuhnya, uang itu tidak terbakar, malah muncul noda merah di permukaannya, seperti darah yang mendidih. "Kita harus berhenti, Pak," ucapnya dengan suara bergetar. "Ini bukan pelanggan manusia." Pak R tak menjawab. Yui hanya duduk di kursi bambu, menatap uang yang tersisa di tangannya. Di salah satu lembaran lusuh itu, terlihat samar bekas wajah seseorang. Mata terpejam, mulut setengah terbuka, seperti sedang menjerit. Sejak malam itu, pelanggan-pelanggan berjaket mulai datang lebih awal. Bahkan sebelum warung dibuka, mereka menunggu dalam diam, duduk di depan warung dengan tubuh kaku. Kadang mereka menatap ke langit tanpa ekspresi, kadang menunduk dengan kepala yang bergoyang perlahan. Warga sekitar yang lewat mengira itu sekumpulan orang mabuk atau pengemis. Tapi kalau diperhatikan baik-baik, kulit mereka pucat seperti mayat yang disimpan di kulkas. Suatu malam ketika hujan deras, seorang pengemudi ojek berhenti berteduh di depan warung itu. Ia melihat sekelompok orang duduk diam dengan wajah tertutup topi, dan dari dalam warung terdengar suara Pak R memanggil, "Silakan masuk, Mas, masih ada tempat." Tapi saat pengemudi itu melirik ke dalam, kursi-kursinya kosong. Tak ada siapapun, hanya Pak R yang berdiri di depan panci besar dengan wajah pucat dan mata kosong, seolah menatap sesuatu yang tak bisa dilihat manusia biasa. Esoknya, pengemudi itu ditemukan tewas di selokan sekitar 200 meter dari warung. Tubuhnya kaku seperti membeku. Di saku celananya ditemukan uang 1.000 lusuh dengan sehelai rambut panjang melilitnya. Sejak saat itu, warga tak berani mendekati warung itu lagi. Namun setiap malam, tepat jam 11, suara kursi bergeser dan mangkuk beradu masih terdengar dari dalam, diikuti aroma bakmi yang menggoda dan suara lirih seperti napas banyak orang makan bersamaan. Dan jika seseorang cukup nekat lewat depan warung itu, ia bisa melihat sekilas dari celah tirai. Deretan pelanggan berjaket tebal tanpa wajah, duduk rapi menikmati hidangan dari dunia yang sudah lama meninggalkan mereka. Andi berdiri terpaku di depan pintu dapur itu. Rasa penasaran yang selama ini hanya seperti bara kecil di dadanya, kini meledak menjadi ketakutan yang membakar seluruh tubuhnya. Julia bekerja di warung bakmi Pak R baru 3 minggu. Dan sejak hari pertama ada larangan tegas. Jangan pernah masuk dapur belakang. Dapur itu selalu terkunci bahkan saat jam operasional.
Bau harum kaldu dan tumisan yang membuat pelanggan ketagihan justru berasal dari sana. Tapi tak pernah ada suara wajan, tak ada dentingan spatula, tak ada tanda-tanda aktivitas manusia. Namun malam itu, rasa ingin tahu mengalahkan semua ketakutannya. Ketika jam menunjukkan pukul 12:30, warung sudah sepi. Hanya tersisa Pak R dan Bu El di dalam. Andi berpura-pura membereskan meja di dekat pintu belakang. Dari celah kecil di pintu kayu, ia bisa melihat bayangan Bu El. Wanita itu mengenakan kain lusuh dan celemek yang penuh noda kehitaman. Tangannya mengaduk panci besar di atas tungku arang. Dan setiap kali sendok besi itu menyentuh dasar panci, terdengar suara berat seperti logam menyeret batu. Asap tipis mengepul, membawa aroma daging yang sangat menggoda sekaligus memualkan. Tapi yang membuat Andi nyaris pingsan adalah isi panci itu. Bukan daging ayam, sapi, atau kambing. Gumpalan merah muda yang mendidih di dalamnya tampak seperti otot manusia. Dari dalam cairan kental itu, sesekali muncul jari-jari yang sudah melepuh, lalu tenggelam lagi ke dasar panci. Di sisi panci, menggantung dua kepala manusia dengan mata masih terbuka, menatap kosong ke arah tungku. Kepala itu tampak baru, kulitnya belum busuk, tapi ada jahitan panjang di lehernya, seolah baru dipotong dengan hati-hati. Andi tercekik oleh napasnya sendiri, menahan jeritan yang hampir keluar. Suara langkah dari belakang membuatnya cepat mundur dan pura-pura sibuk. Namun sebelum ia sempat berbalik, terdengar suara Bu El dari dalam dapur. Pelan tapi jelas. "Kamu lihat apa, Dik?" Andi membeku. Ia menoleh pelan, tapi Bu El sudah berdiri di depan pintu. Wajahnya datar, tapi matanya tajam dan berkilat seperti kaca basah. Di tangannya masih tergenggam sendok besi panjang yang meneteskan cairan merah gelap. Saya cuma mau taruh gelas, Bu," jawabnya terbata. Bu El tersenyum tipis. "Kalau haus jangan ke belakang, airnya nggak untuk manusia." Kalimat itu membuat darah Andi serasa berhenti mengalir. Ia menunduk, lalu buru-buru beranjak ke depan pura-pura sibuk menyapu lantai. Namun sepanjang malam itu, ia tak bisa mengusir bayangan kepala-kepala tergantung itu dari pikirannya. Besok paginya Andi memutuskan untuk mengundurkan diri. Tapi anehnya ketika hendak berpamitan, Pak R justru menatapnya dengan pandangan seolah sudah tahu. "Kamu nggak betah kerja di sini ya?" tanyanya pelan sambil menyalakan rokok. "Iya, Pak. Jadi mau pulang kampung. Ada urusan keluarga." Pak R tersenyum kecil. "Kalau begitu malam ini kerja terakhirmu? Tentu bersih-bersih dulu nanti ya." Andi mengangguk berusaha menahan rasa was-was. Tapi malam itu sesuatu terasa berbeda. Warung lebih sepi dari biasanya. Hanya ada beberapa pelanggan yang datang. Semuanya memakai jaket tebal dan duduk di sudut gelap. Bau kaldu malam ini lebih kuat, menyengat sampai menusuk hidung. Saat Pak R dan Bu El sibuk di belakang, Andi memberanikan diri membuka sedikit pintu dapur, tapi kali ini tak ada kepala yang tergantung. Panci masih di tempatnya, namun isinya sudah ditutup rapat. Dari bawah meja, ia melihat ember besar berisi daging yang baru saja dipotong. Warnanya keunguan dan bentuknya manusiawi. Ada tato kecil di salah satu potongannya, bergambar mawar hitam. Tato yang sangat familiar. Ia pernah melihatnya di lengan salah satu pelanggan warung ini, seorang sopir truk yang sering makan di sana. Tubuh Andi gemetar. Ia mundur menabrak kursi. Suara bising itu membuat Bu El keluar dengan ekspresi datar. "Andi," katanya lirih, "kesini." Ia melangkah maju perlahan, mata tajamnya menatap penuh ancaman. "Sudah kubilang jangan ke belakang kan?" Andi berlari keluar warung, menembus malam dengan napas terengah. Ia tidak menoleh lagi. Baru keesokan harinya warga menemukan warung itu tutup. Pintu digembok dari luar, tak ada tanda kehidupan. Namun menjelang tengah malam, seseorang mengaku melihat Pak R duduk di kursi depan warung, sambil merokok. Sementara di belakang, tampak bayangan seorang pria muda sedang mengaduk panci besar. Warga yang penasaran mencoba mengintip dari celah papan, dan di dalamnya terlihat Andi atau sesuatu yang menyerupainya sedang memasak dengan tubuh kaku, mata melotot dan wajah tanpa ekspresi. Sejak malam itu, warung bakmi Pak R tak pernah kekurangan karyawan. Tapi anehnya, tidak pernah ada yang bertahan lebih dari seminggu. Mereka yang keluar tak pernah benar-benar pulang. Dan setiap Jumat malam, aroma daging rebus selalu memenuhi udara, menandai satu korban baru telah dijadikan bumbu rahasia. Warga akhirnya berhenti lewat di depan warung itu setelah tengah malam.
karena dari dalam sering terdengar suara sendok logam diaduk perlahan, disusul bisikan lirih perempuan yang berulang-ulang memanggil nama seseorang. Andy, giliranmu mencicipi kan? Warung bakmi Pak R selalu dipenuhi pembeli setiap malam, tapi tak satu pun dari mereka tahu rahasia terbesar yang tersembunyi di balik aroma sedap kuahnya. Di pojok dapur belakang, berdiri sebuah tungku besi tua, berkarat dan hitam legam, seolah sudah menjadi bagian dari bangunan itu sejak awal berdiri. Tak pernah padam, tak pernah dingin, dan bahkan saat warung libur sekalipun, bara merah di dalamnya tetap menyala seperti jantung yang berdetak. Tak ada yang tahu dari mana sumber apinya, karena Pak R tak pernah membeli arang. Ia hanya menambahkan sesendok bubuk hitam dari wadah kecil setiap malam, dan api pun berkobar dengan nyala aneh berwarna kehijauan. Para karyawan yang sempat bekerja di sana selalu bertanya-tanya, tapi tidak ada yang berani menyinggung tungku itu dua kali. Sekali bertanya, mereka akan mendapat tatapan tajam dari Bu El dan peringatan lembut tapi dingin dari Pak R. Kalau mau lama kerja di sini, jangan dengarkan suara dari dapur. Kalimat itu selalu menjadi peringatan, tapi bagi orang yang pernah mendengar suara itu, peringatan itu terlambat. Suatu malam, seorang anak kecil berumur sekitar 5 tahun datang bersama ibunya. Mereka pelanggan tetap dari perumahan dekat situ. Sang ibu duduk di meja depan, sementara si anak sibuk berlarian ke sekitar warung, tertarik oleh nyala api yang tampak samar dari celah dapur. Ketika Pak R sedang menyiapkan pesanan, anak itu mendekat ke arah tungku. Ia menunduk mengintip dari sela kayu penyangga, lalu berbisik pelan, "Om, di tungku itu ada orang yang minta tolong." Suara kecilnya membuat semua orang di warung spontan menoleh. Pak R tersenyum kaku, mendekati anak itu sambil menepuk bahunya. "Jangan main di sini nak, panas." Tapi bocah itu tak bergeming. Ia menunjuk tungku itu dengan jari mungilnya. Mata menatap ke bawah dengan ketakutan yang nyata. Dia bilang panas sekali. Katanya tolong bukain tutupnya. Ibu si anak buru-buru menariknya menjauh sambil meminta maaf. Tapi malam itu pelanggan lain mulai merasa tidak nyaman. Karena setelah anak itu bicara, suara aneh seperti desahan dan rintihan samar terdengar dari arah dapur. Suara itu seperti seseorang yang kehabisan napas, berusaha berbicara di sela api yang menyala. Setelah warung tutup malam itu, Bu El mematikan lampu depan sementara Pak R duduk di kursi panjang, menatap tungku tua itu. Tiup di dalamnya masih menyala tenang, tapi terdengar lirih bisikan dari dalam. Suara itu memanggil dengan serak, "Lepaskan aku." Pak R menghela napas berat menatap tungku itu dengan mata sayu tapi dingin. "Jangan rewel. Malam Jumat belum tiba." Api tiba-tiba menyembur lebih besar, seperti menolak diperintah lalu mengecil lagi. Bu El datang membawa bungkusan kecil berisi potongan daging segar, lalu melemparkannya ke dalam tungku. Seketika suara rintihan itu berubah menjadi gumaman puas, seperti seseorang yang baru saja diberi makan. Sejak malam itu, setiap kali seseorang mendekat ke tungku, mereka selalu mendengar sesuatu. Kadang tangisan lirih, kadang ketawa pendek, kadang seperti bisikan memanggil nama sendiri. Andi, karyawan yang pernah bekerja di sana sebelum menghilang, dulunya pernah menceritakan ke salah satu tetangga bahwa ia sering mendengar suara perempuan menangis dari dalam tungku saat tengah malam. Katanya ia pernah hampir membuka penutup besi di atasnya, tapi tiba-tiba Pak Air muncul dari belakang dengan wajah marah dan mata merah seperti bara. "Kalau kau buka," katanya pelan, "kau akan ikut di dalamnya." Seminggu setelah itu Andi menghilang dan sejak itu tungku itu terdengar lebih sering berbisik. Warga sekitar warung juga mulai terganggu oleh suara yang keluar setiap dini hari. Bagi yang rumahnya berdekatan, mereka mengaku mendengar bunyi seperti rantai diseret dari dalam warung, lalu suara orang mendesis kesakitan. Kadang ketika mereka memberanikan diri mendekat, di balik celah papan warung terlihat nyala api hijau menari, dan bayangan hitam berputar-putar seperti orang yang sedang bergulat di dalam bara. Suatu malam Jumat, seorang pemuda nekat bernama Harun yang sering nongkrong di dekat situ memutuskan untuk membuktikan rumor itu. Ia datang diam-diam saat warung sudah tutup membawa senter dan ponsel. Ia memotret bagian dapur dari jendela belakang. Tapi saat lampu flash menyala, tungku itu tampak seperti sedang terbuka sedikit.
Dari dalamnya keluar tangan gosong, menempel di bibir besi lalu menghilang lagi ke dalam api. Harun langsung lari ketakutan, tapi seminggu kemudian, tubuhnya ditemukan di sungai kecil tak jauh dari situ. Lehernya melingkar bekas rantai terbakar, dan di telapak tangannya tertulis kata "buka" dengan goresan luka. Setelah kejadian itu, aroma bakmi di warung Pak R semakin kuat. Pelanggan justru semakin ramai, dan mereka semua memuji rasa kuah yang katanya semakin dalam, gurih, seperti ada jiwa di dalamnya. Tapi beberapa orang yang terlalu lama duduk di dekat tungku sering merasa kepalanya pusing, matanya berkunang, bahkan ada yang mendadak pingsan. Bu El selalu berkata, itu karena panas api. Tapi setiap kali seseorang pingsan, ia segera menutup tungku dan menatap suaminya dengan tatapan yang hanya dimengerti mereka berdua. Ada satu malam di mana Pak R tampak gelisah. Jimmy Soisri tungku menyala tanpa kendali. Warna hijaunya berubah menjadi merah darah. Dari dalamnya, suara rintihan berubah menjadi jeritan, keras dan jelas seperti manusia yang dibakar hidup-hidup. Bu El panik, mencoba menabur bubuk hitam ke dalamnya, tapi kali ini tak berhasil. Dari celah tungku muncul wajah seseorang, gosong, matanya menyala, giginya terbakar tapi masih bergerak. Giliran kalian, katanya dengan suara serak seperti dari dalam logam. Api kemudian meledak kecil, memecahkan tutup tungku dan membakar sebagian dinding dapur. Keesokan paginya, warung itu tutup tanpa penjelasan. Namun pada malam-malam berikutnya, warga yang lewat di depan bangunan bekas warung itu masih mencium aroma bakmi yang familiar. Kadang terdengar suara wajan dan tawa lirih perempuan. Jika seseorang berani mengintip dari jendela, tungku tua itu masih berdiri di tempatnya, menyala dengan api kecil berwarna hijau. Di atasnya, bayangan dua orang tampak duduk berhadapan, seolah sedang menunggu pelanggan pertama malam itu datang. Dari arah tungku, terdengar lagi suara lirih yang sama seperti dulu. Namun kali ini bukan minta tolong, melainkan tawaran. Mau rasa seenak ini juga? Cukup satu jiwa saja. Tidak banyak orang berani menawar harga di warung bakmi Pak R. Meski tempat itu hanya warung tenda sederhana di pinggir jalan sepi kawasan Semarang bagian selatan. Semua orang tahu, ada sesuatu yang tak boleh dilanggar di sana. Harga bakmianya memang sedikit lebih mahal dari warung biasa, tapi rasanya dianggap tidak wajar enak. Pelanggan yang sudah kecanduan akan datang berkali-kali, bahkan ketika hujan deras atau di tengah malam paling pekat. Mereka bilang, sekali mencicipi kuahnya, lidah mereka seperti dimanja sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Tapi mereka yang mencoba menawar atau mengeluh, tak pernah punya kesempatan untuk datang lagi. Suatu malam, datanglah seorang pelanggan baru, sopir ojek daring bernama Wahyu. Ia belum tahu reputasi warung itu. Setelah selesai mengantar pesanan terakhirnya, ia berhenti di warung Pak R karena lapar. Wangi kaldu yang menyeruak dari arah warung seperti menariknya tanpa sadar. Saat itu waktu menunjukkan pukul 11:15 malam. Waktu ketika warung itu baru benar-benar hidup. Di bawah cahaya lampu temaram, terlihat Bu El sedang meracik pesanan dengan tangan cekatan. Sementara Pak R menyiapkan mangkuk di meja depan. Tak ada suara wajan, tak ada bunyi tumisan. Hanya aroma menggoda yang keluar entah dari mana. Wahyu memesan satu porsi bakmi komplit dan segelas es teh. Saat disajikan, ia makan dengan lahap, bahkan lupa menyeka keringat yang menetes di dahinya. Rasa mie itu luar biasa. Setiap helai mie seperti punya cita rasa sendiri, gurih. Manis, pedas, asin, semuanya bercampur tapi harmonis. Seperti makan kenikmatan yang diciptakan dari sesuatu yang bukan dunia ini. Begitu selesai, Wahyu menanyakan harga. 50.000, jawab Bu El tenang. Wahyu terkejut. Lo mahal banget, Bu. Biasanya bakmi kayak gini paling 25.000 kan? Suara Pak R dari belakang terdengar datar. Harga sudah pas, Mas. Rasa juga nggak sama dengan yang lain. Tapi Wahyu, yang pikirannya dipenuhi urusan uang sewa dan bensin, tetap bersikeras. Ya sudah deh, saya kasih 30.000 aja ya, katanya sambil meletakkan uang di meja. Bu El menatapnya lama, lalu tersenyum. Senyum yang terlalu datar, terlalu dingin untuk seorang penjual. Kalau begitu, katanya pelan, biar mereka yang menanggung sisanya. Wahyu tertawa canggung tak paham maksudnya, lalu pergi begitu saja.
Tapi malam itu, beberapa pelanggan yang masih duduk di warung mengaku melihat bayangan hitam mengikuti langkah Wahyu hingga ujung jalan, melata di tanah seperti asap tebal. Keesokan paginya, Wahyu ditemukan meninggal di rumah kontrakannya. Tubuhnya kaku dengan posisi duduk di kursi, matanya melotot ke arah pintu, dan lidahnya menjulur hitam seolah terbakar. Di lantai berserakan uang lusuh yang masih beraroma kaldu dan mie rebus. Di dompetnya ditemukan lembaran 50.000, yang anehnya tampak baru. Tapi ketika disentuh, terasa lembek dan hangat, seperti kulit manusia. Polisi yang menangani kasus itu tak bisa menjelaskan penyebab kematiannya. Mereka menyimpulkan gagal jantung mendadak, tapi warga sekitar tahu Wahyu sudah membayar dengan cara lain. Sejak malam itu, tidak ada lagi yang berani menawar harga bakmie di warung itu. Namun kejadian menyeramkan tidak berhenti di situ. 3 hari kemudian seorang pelanggan lama bernama Bu Marni, yang sering memesan lewat anaknya mengeluh karena harga naik lagi. Dulu 40.000 aja, sekarang 55. Keterlaluan, katanya kesal. Tapi anaknya tetap membeli karena takut ibunya marah. Setelah makan malam itu, Bu Marni mengeluh dadanya sesak. Dia sempat mengatakan pada tetangga, "Aku mimpi ada yang duduk di dadaku semalam." Wajahnya seperti perempuan tua, matanya kosong. Paginya, ia ditemukan meninggal dengan posisi telentang, mulut terbuka, dan dari dalamnya keluar aroma kaldu yang sama seperti bakmie Pak R. Ketika jenazahnya dimandikan, air yang digunakan berubah keruh kekuningan, dan dari kulit tangannya keluar serat-serat kecil seperti helai mie. Desas-desus mulai menyebar di kampung. Orang-orang bilang Pak R dan istrinya tak pernah menghitung uang hasil jualan. Mereka hanya menaruhnya dalam wadah besi di dekat tungku tua, lalu menutupnya dengan kain merah. Setiap malam Jumat, wadah itu dibuka, dan dari dalamnya terdengar suara lirih seperti seseorang tertawa pelan. Beberapa warga yang tinggal di belakang warung mengaku melihat sosok samar, seperti bayangan perempuan dengan rambut panjang melayang di sekitar dapur. Sesekali membungkuk seolah sedang menghitung sesuatu. Dia supir setiap kali seseorang menolak harga. Sosok itulah yang datang menagih kekurangannya. Suatu malam, seorang pria paruh baya bernama Pak Darto, yang dikenal pelit dan suka menawar dimanapun, datang ke warung itu. Ia sudah lama mendengar cerita tapi menganggapnya hanya omong kosong. Dia pesan 2 porsi bakmie, dan ketika Bu El menyebut harga, ia menawar setengahnya sambil tertawa sinis. "Tapi masa bakmie aja segini mahalnya? Kalau begitu saya bayar separuhnya aja ya. Sisanya nanti kalau saya balik lagi." Bu El hanya menatapnya lama, lalu senyum tipis itu muncul lagi di wajahnya. "Tak apa-apa, tapi jangan kaget kalau nanti ada yang datang minta sisanya." Pak Darto hanya melambaikan tangan dan pergi. Malam itu, tetangganya mendengar suara gaduh dari dalam rumah Pak Darto. Ada suara seperti rantai diseret, benda pecah, dan teriakan minta tolong, tapi tak ada yang berani mendekat. Keesokan paginya rumah itu sunyi. Saat pintu dibuka, mereka menemukan Pak Darto tergantung di dapur. Wajahnya hitam, lidahnya membiru. Anehnya, di meja makan terdapat semangkuk bakmie yang masih panas, tanpa ada tanda kompor menyala. Di samping mangkuk itu, uang 50.000 yang kemarin ia tolak bayar, basah oleh sesuatu yang menyerupai darah kental. Setelah kejadian itu, Bu El dan Pak R tak menunjukkan rasa bersalah sedikit pun. Malah, malam berikutnya, mereka membuka warung lebih awal. Pelanggan tetap berdatangan, seolah aroma lezat itu mampu menutupi ketakutan yang mereka tahu sendiri berasal dari sesuatu yang tak manusiawi. Ada yang bilang, setiap mangkuk bakmie itu sebenarnya mengandung imbalan dari jiwa orang yang mati karena hutang tak terbayar. Dan uang yang digunakan pelanggan malam itu bukan untuk membayar makanan, melainkan untuk menenangkan roh-roh yang masih menjerit di dalam tungku. Warga sekitar kemudian memperhatikan sesuatu yang aneh. Di setiap lembar uang yang diberikan pelanggan, selalu ada noda kecil seperti bekas minyak atau lemak. Namun ketika disentuh, rasanya dingin seperti kulit. Uang-uang itu disimpan di toples logam di dapur belakang. Kadang, jika malam terlalu sunyi, terdengar bunyi logam bergemerincing, seperti uang logam dilempar ke tanah, lalu disusul suara seseorang tertawa lirih. Beberapa orang yang pernah membantu mencuci piring di sana
bersumpah melihat uang di toples itu bergerak sendiri, naik perlahan lalu tenggelam lagi, seperti bernafas. Kini warung bakmi itu tetap ramai, tapi tak ada satu pun pelanggan berani menanyakan harga sebelum makan. Mereka tahu pembayaran di warung Pak R bukan sekadar uang. Kadang yang diminta adalah napas terakhir, atau mimpi yang tak pernah selesai. Karena di warung itu, kata Bu El sambil tersenyum di balik wangi kuahnya yang menguar, tidak ada yang makan gratis, nak. Kalau tidak bayar dengan uang, nanti dia yang ambil bayaran dari kamu. Sejak malam itu, setiap kali seseorang melewati warung itu menjelang tengah malam, selalu terdengar suara lembut dari arah dapur. Samar namun jelas, seperti bisikan yang datang dari dasar tungku. Sudah dibayar belum? Sumur tua itu berdiri di belakang warung bakmi Pak R, tersembunyi di balik semak liar dan dinding dapur yang lembab. Dari luar tak ada yang aneh, hanya sumur yang sudah lama ditutup papan kayu berlumut, dilingkari batu bata kusam dan becek oleh air tumpahan cucian. Tapi siapapun yang pernah bekerja di warung itu tahu, sumur itu bukan sembarang sumur. Bu El sendiri yang melarang siapapun mendekatinya. Airnya kotor, katanya setiap kali ada yang bertanya. Sudah tak dipakai. Namun larangan itu justru menimbulkan rasa penasaran yang pelan-pelan berubah jadi ketakutan. Karena setiap tengah malam, ketika semua pelanggan sudah pergi, Bu El selalu keluar membawa karung besar dari dapur. Yui melangkah ke arah sumur, membuka papan penutupnya, lalu menjatuhkan karung itu ke dalam. Setelah itu, dari dalam sumur terdengar bunyi bluk pelan disusul suara gemericik air yang aneh. Seperti sesuatu yang hidup sedang menggeliat di dasar sana. Kadang disertai bisikan samar, seperti napas yang dihembuskan dari dalam bumi. Tidak ada yang tahu apa isi karung itu, tapi banyak yang menebak. Seorang mantan karyawan pernah bercerita bahwa sebelum ia berhenti, ia melihat karung itu bergerak. Seolah di dalamnya ada sesuatu yang masih bernapas, katanya gemetar. Dan setiap kali Bu El menutup sumur, tanah di sekitarnya selalu bergetar pelan, seperti sedang menelan sesuatu. Desas-desus pun merebak bahwa sumur itu adalah tempat pembuangan untuk sesuatu yang tak boleh dilihat manusia. Suatu malam, seorang warga bernama Dimas yang tinggal di rumah seberang warung tak bisa tidur karena mendengar suara aneh. Dari arah belakang warung terdengar bunyi seperti rantai diseret. Disusul suara tumpahan air dan langkah kaki menyeret sesuatu berat. Ia mengintip dari jendela, dan matanya menangkap sosok Bu El berjalan ke arah sumur, membawa karung besar yang meneteskan cairan gelap. Dimas yang penasaran memutuskan mengintip lebih jauh. Dia merunduk di balik pagar kayu, menahan napas. Bu El membuka papan penutup sumur, lalu bicara pelan ke arah lubang gelap itu. Ini jatahnya malam ini. Jangan keluar sebelum malam Jumat. Setelah itu ia mendorong karung itu masuk. Dari dalam sumur terdengar suara lirih, seperti seseorang tertawa basah di dalam air. Dimas menutup mulutnya menahan teriakan. Dia berlari kembali ke rumah. Tapi sejak malam itu hidupnya berubah. Setiap kali ia memejamkan mata, ia mendengar suara yang sama. Tawa lembab dan suara air menetes. Suatu kali ia bermimpi melihat sumur itu terbuka, dan dari dalamnya muncul tangan-tangan hitam berlendir, menggeliat keluar sambil membawa wajah-wajah tanpa tubuh. Ketika terbangun kakinya basah, seolah ia baru saja berdiri di tepi sumur itu. Beberapa hari kemudian, rasa penasaran Dimas berubah jadi tekad. Dia tak bisa menahan diri untuk mencari tahu apa sebenarnya isi sumur itu. Malam berikutnya, ketika warung sudah tutup dan Pak R bersama istrinya tak terlihat, Dimas diam-diam masuk ke area belakang. Bau busuk segera menyambutnya. Bukan sekadar bau sampah, tapi bau amis darah, bercampur belerang yang menusuk hingga ke tenggorokan. Yui menyingkirkan papan penutup dengan hati-hati. Seketika udara dingin menyeruak, disertai kabut tipis berwarna kehijauan yang keluar dari lubang sumur. Dimas menyorotkan senter ponselnya ke bawah, dan detik berikutnya ia menyesal seumur hidup. Di dasar sumur, airnya bukan bening. Warnanya hitam kental seperti oli. Tapi di antara genangan itu, muncul sesuatu, bayangan wajah manusia. 1, 2, lalu puluhan. Mereka bergerak pelan, berputar seperti pusaran, saling menatap ke atas dengan mata putih kosong.
Wajah-wajah itu tampak seperti orang-orang yang pernah dilihat Dimas di kampung. Sopir ojek yang meninggal mendadak, ibu tua yang dikabarkan sakit setelah makan di warung, bahkan Andi, karyawan yang hilang beberapa waktu lalu. Semua wajah itu seperti hidup, mulut mereka bergerak tanpa suara, seolah mengucapkan satu hal yang sama, "Tolong kami." Tiba-tiba, dari bawah sumur, muncul suara gemuruh seperti air mendidih. Kabut hijau makin tebal, dan dari pusaran air hitam itu, muncul tangan panjang kehitaman yang menempel di bibir sumur, mencoba meraih keluar. Dimas mundur ketakutan, tapi sebelum sempat lari, suara Bu El terdengar dari belakang. "Kau tak seharusnya melihat itu." Saat Dimas menoleh, wajah Bu El tampak berbeda. Matanya merah menyala, kulitnya tampak bersisik seperti arang terbakar. Ia berjalan pelan mendekat, lalu mendorong Dimas dengan kekuatan tak manusiawi. Tubuhnya jatuh ke dalam sumur, disambut teriakan-teriakan dari dalam yang bercampur tawa basah. Keesokan paginya, tak ada yang menemukan Dimas. Warga hanya melihat papan penutup sumur sedikit miring, dan ada bekas tangan berlendir di sekitarnya. Sejak malam itu, bau busuk makin kuat keluar dari belakang warung. Tapi anehnya warung itu semakin ramai. Pelanggan bilang rasa bakmianya makin berisi, gurih dalam dan seperti punya aroma manusia. Tak ada yang tahu, tapi beberapa orang mulai memperhatikan bahwa setiap kali Bu El memasak, ia selalu meneteskan air dari kendi kecil ke dalam panci. Air itu ia ambil dari sumur tua di belakang. Airnya membawa rasa, katanya sekali waktu sambil tertawa kecil. Warga yang tinggal di dekat situ akhirnya resah. Mereka bersepakat menutup warung itu. Tapi malam sebelum rencana dilakukan, suara dari belakang warung terdengar menggema ke seluruh jalan. Bukan lagi suara tawa atau rantai, melainkan tangisan ratusan orang, bersahut-sahutan dari dalam bumi. Kabut hijau keluar begitu tebal, menyelimuti seluruh area belakang warung hingga jalan depan. Ketika kabut itu perlahan hilang, sumur itu tak lagi terlihat. Hanya ada tanah berlubang hitam pekat dengan bau daging terbakar. Tapi keesokan malamnya, papan penutup itu kembali di tempatnya, seperti tak pernah diganggu. Kini warga tak berani mendekat. Mereka tahu di balik papan kayu itu bukan sekadar sumur tua, melainkan gerbang tempat jiwa-jiwa korban pesugihan ditenggelamkan agar terus memberi rasa pada bakmi Pak R. Dan setiap malam Jumat, dari dalam warung yang kini tampak biasa saja, terdengar suara benda berat dijatuhkan ke dalam air, disusul tawa lirih Bu El yang menggaung di kegelapan. Mereka tak akan lapar di sana selama kita tetap memberi makan. Hujan turun deras malam itu, membasahi jalanan lengang di sekitar kawasan Banyumanik, Semarang Selatan. Angin membawa aroma gurih yang menyeruak dari warung kecil di ujung jalan, membuat siapapun yang melintas tak bisa menahan rasa lapar. Warung bakmi milik Pak R dan Bu El itu memang selalu tampak hidup di jam-jam orang seharusnya tidur. Lampu temaram menggantung di depan warung, menyoroti papan kayu bertuliskan bakmi Jawa asli, buka malam saja. Malam itu, seorang sopir truk bernama Roni baru saja menurunkan muatan di pelabuhan dan memutuskan mampir ke sana seperti biasa. Dia sudah 3 kali makan di warung itu dan selalu merasa puas dengan rasa mie-nya yang luar biasa gurih, seolah dimasak dengan bumbu surga. Namun sejak 2 malam terakhir, tidurnya tidak pernah nyenyak. Dalam mimpi selalu datang sosok laki-laki berpakaian koki penuh darah. Wajahnya rusak terbakar, sebagian kulitnya mengelupas, tapi matanya menatap lurus ke arah Roni dengan tatapan memohon. Jangan kembali ke warung itu. Di suara serak itu bergema dalam kepalanya setiap malam. Namun Roni tak pernah percaya pada mimpi. Ia hanya menganggapnya sebagai efek kelelahan. Tapi malam itu sesuatu terasa berbeda. Jadi ia kelangkap menggayam arahnya warung. Langkahnya terasa berat. Angin yang berhembus membawa suara lirih seperti desahan seseorang yang menahan sakit. Meski begitu, aroma bakmi yang menggoda menutupi semua rasa takut yang sempat muncul di dadanya. Kyoya duduk di kursi kayu dekat jendela, menunggu Bu El datang mengambil pesanan. Anehnya malam itu tidak ada pelanggan lain, hanya Roni seorang diri, padahal biasanya penuh hingga ke teras. Dari dapur terdengar suara air mendidih dan dentingan sendok logam. Tak lama kemudian Pak R muncul. Wajahnya pucat, matanya tampak sayu, tapi ia tersenyum. "Seperti biasa ya Mas Roni?" tanyanya dengan suara berat. Roni mengangguk. Namun sebelum sempat menjawab,
Ia melihat sesuatu di dinding dapur belakang melalui pantulan kaca jendela. Ada bayangan hitam bergerak sendiri, padahal di ruangan itu hanya ada Pak R. Bayangan itu tampak memanjang dan menunduk ke arah wajan, seolah sedang berbicara pelan dengan Pak R. Roni mengerjap. Mungkin hanya bayang lampu, pikirnya. Tapi lalu terdengar suara lirih seperti dua orang berbisik. Sudah waktunya lagi, kata suara itu pelan tapi jelas. Malam ini ada satu yang menunggu di luar. Jantung Roni berdegup kencang. Yui memandang keluar warung, tak ada siapapun. Jalan sepi, hanya air hujan menetes dari atap seng. Saat menoleh kembali, Pak R sudah berdiri di hadapannya dengan semangkuk bakmie panas. Silakan dimakan mas, katanya sambil tersenyum. Uap mie mengepul harum, tapi Roni merasa ada yang aneh. Uapnya tidak seperti biasa. Warnanya sedikit keabu-abuan, dan jika diperhatikan baik-baik seperti membentuk wajah manusia yang menatapnya. Yang menelan ludah, menatap Pak R yang kini berdiri kaku di samping meja. Pak, tadi di dapur. Bapak ngomong sama siapa? Tanyanya mencoba terdengar santai. Pak R menatapnya sebentar, lalu tersenyum kaku. Mungkin angin mas, dapur saya memang suka bunyi kalau malam. Roni berusaha tertawa, tapi tidak berhasil. Kami mulai makan dengan tangan gemetar. Rasanya masih sama lezatnya, bahkan lebih gurih dari biasanya. Namun setelah beberapa suapan, ia merasa lidahnya mulai kesemutan. Bau amis samar menyelusup di antara aroma kaldu. Saat ia menelan, terdengar bisikan samar di telinganya, entah dari mana asalnya. Kau makan tubuhku. Suara itu lirih tapi tajam, seolah keluar dari dalam sendok. Roni menatap mangkuknya. Mie itu seolah hidup melilit-lilit seperti cacing. Dia menjatuhkan sendok dan berdiri. Pak, ini apa? Sebelum sempat menyelesaikan kalimatnya, bayangan di dinding bergerak cepat ke arah Pak R. Bayangan itu seperti sosok tinggi kurus dengan wajah rusak terbakar. Tubuhnya membentuk lekuk menyeramkan di antara cahaya lampu. Ia mendekati Pak R. Dan saat Roni menatap lebih lama, bayangan itu membuka mulutnya, mengeluarkan suara mengerikan seperti orang menjerit di dalam air mendidih. Kau janji hanya 7 tahun. Teriaknya. Pak R terhuyung, wajahnya memucat. Lalu menatap Roni dengan panik. Mas, pergi sekarang juga. Jangan lihat apapun. Teriaknya keras. Tapi saat Roni berbalik, pintu warung sudah tertutup rapat. Dia menariknya berkali-kali, tapi seolah terkunci dari luar. Dari arah tungku terdengar suara logam bergemerincing. Disusul suara seseorang tertawa parau. Bukan tawa manusia biasa. Bayangan hitam itu kini memisahkan diri dari dinding. Berubah menjadi sosok nyata yang menapak lantai dengan gerakan patah-patah. Ia menatap Roni dan tersenyum. Bibirnya robek hingga ke telinga. Kau makan dagingku, katanya pelan. Roni menjerit dan terjatuh ke lantai. Di luar, hujan makin deras. Tak seorang pun mendengar jeritannya malam itu. Pagi harinya seorang warga yang lewat melihat warung itu masih terbuka. Tapi tidak ada siapapun di dalam. Di atas meja, mangkuk bakmi masih utuh. Dan di dalamnya ada sesuatu yang mengerikan. Bukan daging, tapi potongan jari manusia yang menghitam. Uang lusuh dengan bercak darah berserakan di lantai. Tak ada jejak Pak Eker maupun Bu El. Beberapa hari kemudian kabar tersebar bahwa di dekat warung itu ditemukan tubuh seorang laki-laki terbakar separuh, mengenakan pakaian koki. Bau amis dan gosong menyelimuti udara selama berminggu-minggu. Sejak malam itu, siapapun yang melintas di depan warung bakmi Jawa di Semarang bagian selatan mengaku mendengar suara sendok yang diaduk-aduk di kuali, disusul bisikan lirih, "Jangan kembali ke warung itu." Malam itu udara Semarang begitu lembab dan berat, seakan menandakan sesuatu yang buruk akan terjadi. Di langit awan kelabu menggantung rendah menutupi bulan. Jam dinding di pos ronda menunjukkan pukul 12 lewat sedikit. Ketika dua petugas ronda, Pak Suro dan Tarmuji, sedang duduk sambil menyeruput kopi hitam. Di kejauhan, bau aneh tercium. Bukan seperti aroma bakmi yang biasa mengundang selera, melainkan bau daging terbakar bercampur logam panas. "Kau cium itu, Ji?" tanya Pak Suro sambil mengernyitkan hidung. Tarmuji mengangguk pelan, wajahnya tegang, kayak bau orang bakar daging, tapi enggak enak. Aneh banget, gumamnya. Mereka menatap ke arah sumber bau itu. Dan benar saja, di ujung jalan gelap, warung bakmi Jawa milik Pak R tampak samar-samar menyala. Bukan cahaya lampu, tapi sinar merah kekuningan seperti bara api yang bergejolak di dalamnya. Padahal,
Warung itu sudah lama tak buka sejak malam seorang sopir truk ditemukan tewas mengenaskan di dekat sana. Dengan langkah ragu, mereka mendekat sambil membawa senter dan pentungan. Semakin dekat, bau gosong itu semakin tajam, sampai membuat dada sesak dan mata berair. Pakar? Panggil Pak Suro lirih. Tak ada jawaban. Suara mendesis dari arah dapur. Mereka menatap ke jendela warung yang berembun. Dari celah kaca yang retak, tampak dapur menyala terang. Tapi anehnya, tak ada api nyata di sana. Hanya panci-panci besar yang berguncang sendiri di atas tungku. Mendidihkan sesuatu yang hitam pekat. Dindingnya memantulkan bayangan seperti banyak orang bergerak di dalam. Padahal tak ada siapapun terlihat. Kita panggil orang aja, Sur. Bisik Tarmuji gemetar. Tapi sebelum sempat berbalik, pintu warung terbuka pelan dengan suara decit panjang, seperti mengundang mereka masuk. Suhu udara langsung berubah begitu pintu terbuka, panas seperti dari tungku besar, namun tanpa sumber api yang jelas. Aroma gurih tercampur amis menyergap hidung. Di dalam, meja-meja masih rapi, mangkuk-mangkuk tersusun, tapi semua tampak baru saja dipakai makan. Ada sisa mie di lantai, masih mengepul uap tipis padahal tak mungkin ada yang masak di sana lagi. Astagfirullah. Desis Pak Suro pelan. Dari arah dapur terdengar bunyi sendok terjatuh. Disusul suara mendesis yang memanjang seperti napas makhluk besar. Bakmianya sudah siap. Bisikan itu terdengar begitu dekat, membuat bulu kuduk keduanya berdiri serentak. Mereka berdua menyorotkan senter ke arah dapur. Apa yang mereka lihat membuat kaki seolah tertancap di lantai. Di atas tungku tua yang berkarat, panci besar berisi cairan kental mendidih hebat. Tapi tak ada api di bawahnya. Uap yang keluar bukan putih, melainkan kehitaman. Dan di permukaannya, tampak potongan tubuh manusia. Tangan, sebagian kepala, bahkan jari-jari yang masih utuh. Beberapa di antaranya seolah bergerak pelan, seperti sedang melayang di permukaan cairan. Tarmuji mundur dengan wajah pucat pasi. Pak, itu bukan manusia kan, Pak? Suaranya serak, hampir tak terdengar. Sebelum Pak Suro sempat menjawab, dinding di belakang tungku bergetar. Lalu terbuka sedikit demi sedikit seperti pintu tersembunyi. Dari celah itu keluar semburan asap tebal berwarna abu-abu kehijauan. Dalam asap itu muncul dua sosok samar, pria dan wanita berpakaian lusuh. Wajahnya terbakar sebagian, kulitnya mengelupas seperti lilin meleleh. Tapi mata mereka menyala merah, penuh dendam dan kesedihan. Kami hanya ingin warung ini terus hidup. Rasa ini abadi. Suara Bu El terdengar serak tapi jelas. Tak ada yang bisa menghentikannya. Pak R berdiri di sampingnya, tangannya menggenggam sendok besar seperti alat ritual. Dari tubuhnya menetes cairan hitam seperti darah kental. Yoya mentap ke si ronde itu, lalu tersenyum dengan bibir yang mulai robek. Kalian mau mencicipi? Katanya perlahan. Tiba-tiba semua panci mendidih bersamaan, menimbulkan suara berdesis panjang. Suhu ruangan meningkat drastis, membuat kaca jendela retak. Dari dalam panci-panci itu, muncul tangan-tangan manusia berwarna keabu-abuan, menggeliat seperti berusaha keluar. Suara jeritan samar terdengar, rintihan yang seolah datang dari dunia lain. Pak Suro menarik Tarmuji dengan paksa keluar dari warung. Mereka berlari, tapi baru beberapa meter. Suara bisikan kembali terdengar dari belakang, seperti ditiupkan langsung ke telinga. Jangan ganggu warung kami. Ketika mereka menoleh, warung itu telah menyala dengan api hitam pekat. Tak ada suara kayu terbakar, tak ada jeritan, hanya api yang melahap perlahan tanpa suara sama sekali. Api itu aneh, tidak menyebar, hanya membungkus warung seperti selimut gelap. Dari celah jendela, terlihat bayangan Pak R dan Bu El masih berdiri di dapur, mengaduk panci-panci dengan tenang seolah tak merasakan panas sedikit pun. Mereka berdua tersenyum ke arah luar, sementara lidah api menjilat tubuh mereka, membakar tanpa meninggalkan abu. Malam itu seluruh kawasan sekitar dipenuhi bau gosong dan amis. Namun anehnya tak seorang pun melihat asap naik ke langit. Api itu padam sendiri menjelang subuh, menyisakan puing hitam dan tanah hangus. Ketika warga datang pagi harinya, mereka menemukan sesuatu yang membuat semuanya membisu. Di lantai bekas dapur, di antara arang yang masih hangat, tertulis dengan jelas menggunakan arang tebal, "Jangan ganggu warung kami." Rasa ini abadi. Tulisan itu berdenyut seperti masih basah, seolah baru dibuat oleh tangan manusia beberapa menit sebelumnya.
Dan yang paling menyeramkan, di samping tulisan itu terdapat 2 sendok logam yang masih panas, tertancap menembus lantai semen. Di ujungnya menetes cairan merah segar yang tak juga mengering. Sejak malam itu, tak ada satupun orang yang berani lewat jalan itu setelah tengah malam. Namun kadang dari kejauhan warga masih mencium aroma bakmi yang menggoda. Beberapa mengaku mendengar suara wajan diaduk-aduk. Lalu suara perempuan berbisik lembut dari arah reruntuhan. "Bakminya sudah siap,